Ngeten lho. Timbul tanda tanya. Apakah kita juga perlu belajar bahasa semut? Kau nang kebon gak iso ngomong karo semut, gitu? Sing tandur mut kok jurene, gitu. Bahasane pripun? Nah ini mungkin kita bahas insyaallah. Memahami bahasa semut. Ya. Sasampunipun Nabi Sulaiman kalian rombonganipun dumugi papan namanipun Wadin Namli, inggih punika lembah semut. Wonten mriku enten semut ingkang wicanten. Qalat namlatun. Satu semut berkata, satu semut. Lan dipun abadaken wonten Al-Qur'an. Mila ingkang paling mangertos basa semut inggih punika sing nyiptake semut. Sinten, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Bilih Allah paham sedanten basanipun makhlukipun sedanten. Basane jin, basane malaikat, menungso, mapinten-pinten bahasa Allah paham. Ilmunipun Allah ngliputi sawiji-wiji. Lewat mriki Allah abadekaken pangandikanipun semut kala kangge bahasa Arab. Mboten kangge bahasa semut khusus. Maksudnya bila semutnya ngucape kaya ngene iki lho. Sehingga akhiripun kita nggih melu paham. Kita enggang mudeng bahasa Arab utawi maca Al-Qur'an, akhiripun nggih dados paham, jadi paham apa yang dikatakan semut. Dari perkataan itu terdapat ajaib, keajaiban yang luar biasa sampai menjadikan Nabi Sulaiman tersenyum. Nah inilah nanti setelah Allah kemudian orang yang dipahamkan dengan bahasa semut sinten? Nabi Sulaiman alaihi assalam secara khusus. Liyane lainnya. Gitu. Allah khususaken Nabi Sulaiman paham bahasane semut. Mula nek wong kok ngerti bahasane semut bohong. Ngapusi. Gitu. Kok enten tiyang ingkang ngaku mudeng bahasane semut niku bohong. Ya. Karena Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman secara khusus, tidak kepada yang lainnya. Ngeten. Bapak Ibu para jamaah ingkang dipurmati Allah, salat singipun napa pangandikanipun semut? Boten mriki Allah nyiraosaken. Qalat namlatun, berkata seekor semut, ya ayuhan namlu, para semut-semut. Dan niki sing ngomong niku semut piyambak dumateng kanca-kancane. Mboten Nabi Sulaiman dumateng semut. Mboten golongane jin dumateng semut. Mboten tentarane Sulaiman dumateng semut, semut. Kowe mlebu orangmu. Ndak. Ugi mboten Nabi Sulaiman, semut masuk ke lubangmu, ndak. Malah wonten Sirah Nabawiyah ingkang dipun tulis dening Al Imam Ibnu Katsir. Bilih Nabi Sulaiman boten wicanten kalawan semut wonten mriki ananging Nabi Sulaiman paham basane semut. Paham napa ingkang dipun ngendikaken dene semut akhire mesem.
Mula mungkin enten setunggalipun hadis ingkang badhe kula waosaken insyaallah. Ingkang dipun nukil dening Al Imam Ibnu Qayyim. Bilih nalikanipun Nabi Sulaiman alaihi salam medal istisqa nyuwun udan dumateng Allah. Semut niku melu-melu mlumah. Ngeten lho, Pak. Ngatang-ngatang sikile ning dhuwur ngeten. Ngeten. Ndonga kali Allah, itu hikmahnya besar sekali nanti. Tapi nanti kita rampungkan dulu. Lah, semut punika setunggal semut. Injih punika merintahaken dumateng kanca-kanca semut sanesipun. Ya ayuhan namlu. Cici celuk-celuk memanggil. Ya ayuhan namlu. Nomor loro perintah, udkhulu masakinakum. Kowe padha mlebu ana omahmu. Mlebu rongmu. Nek cara wong Jawa rong semut, gitu. Leng semut, lubang semut. Masuklah ke dalam lubang kalian. Niku omahe semut, gitu. Mboten kados omahe awake dhewe. Nomor 3, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh. Nomor 3, alasanipun supaya Sulaiman lan tentarane, supaya Sulaiman dan tentaranya tidak nginjak-nginjak kalian. Nomor 4, wahum la yasurun, sementara mereka tidak tahu. Sementara mereka tidak tahu. Bapak Ibu para jamaah nganti pun hormat dan akhiripun pripun ayat nomor 19 surat An-Naml Allah nyiraosaken injih punika akhiripun fatabassama dhahikan Sulaiman mesem guyu ning kalih mesem mboten cekakan wahahaha mboten sebab niku mboten sifatipun para nabi. Guyune mesem fatabassama dhahikan min qoliha kanthi sebab mireng injih punika ucapanipun semut. Kanthi sebab napa? Mireng ucapanipun semut. Ati Nabi Sulaiman punika napa? Mireng. Mboten ngobrol mboten. Nabi Sulaiman mboten ngobrol kali semut mboten. Ning mireng. Midhangetaken ucapanipun semut. Midhangetaken mireng napa punika perkataan ucapanipun semut. Ngantos mesem. Saking senengipun Nabi Sulaiman donga qala rabbi auzi'ni. Berkata Sulaiman, Rabbi auzi'ni ya Tuhanku. Berilah aku taufik, auzi'ni anugerahkan kepada aku ilham atau taufik. Ya. Untuk apa? Yaitu an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, agar aku untuk tetap mensyukuri nikmatmu ya yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Ini nikmat ya. Saged paham bosone manuk, saged paham bosone semut, paham bosone jin, gitu. Niku Nabi Sulaiman, niku nikmat ingkang ageng. Mila Nabi Sulaiman boten sombong, neng emut dumateng dan ingkang paring nikmat sinten? Allah Subhanahu wa taala kanthi doa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan iki ya Allah,
berilah aku taufik untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu ya Allah yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah, dan kepada kedua orang tuaku, dan berilah aku taufik untuk bisa mengerjakan amal yang soleh, Masya Allah, yang Engkau ridhoi. Amal soleh yang Engkau ridhoi. Nabi Sulaiman minta agar diberi taufik untuk bisa mengerjakan amal soleh, yaitu amal yang diridhoi oleh, bukan amal yang buruk ya. Itu juga menunjukkan berlindung dari amal-amal yang jelek. Permintaan selanjutnya, wa adkhilni ya, wa adkhilni, masukkan aku ya Allah birahmatika, dengan perantara rahmatmu. Beliau Nabi Sulaiman bertawasul dengan rahmatnya Allah ya. Ya Allah, dengan perantara rahmatmu ya Allah, masukkan aku fi ibadika, ke dalam golongan hamba-hambamu yang sholihin ya. Yang dimaksud adalah golongan kedua orang tuanya, golongan Nabi Daud, ibunya. Karena apa? Ibunya termasuk orang yang solehah, yang sangat taat kepada Allah, sehingga dia minta agar digolongkan golongan kedua orang tuanya secara khusus, dan orang-orang soleh secara umum, yaitu golongan para nabi dan rasul. Bapak Ibu para jamaah, dua ayat ini saya akan membacakan sebagian, yaitu apa? Perkara yang terkandung di dalamnya. Pertama yaitu ketika Nabi Sulaiman nalikanipun dumugi lembah semut namanya, lembah semut. Ketika sampai lembah semut, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bersama pasukannya di situ, beliau mendengarkan atau mendengar perkataan seekor semut ya. Yang di situ ada kandungan yang sangat agung, sampai menyebabkan Nabi Sulaiman itu takjub sampai tersenyum ya. Nomor setunggal, ucapan pun semut ganti ucapan ya ayyuhan namlu. Kalimat punika Bapak Ibu ngemu nida wa tanbihan, nidaan wa tanbihan. Apa itu? Panggilan. Dan panggilan ini mengandung peringatan. Ya ayyuhan naml. Kados dinalikanipun Kanjeng Nabi minggah datang Bukit Sofa nggih, celuk-celuk tiang Quraisy. Ya masyara Quraisy. Ya. Itu panggilan mengandung tanbih, peringatan. Dan memang Kanjeng Nabi pengen ngemutaken masyarakatku, istaru anfusakum. Kowe padha golek slamet dhewe-dhewe. Padha iman dhewe-dhewe. Ma'ugni ankum minal syai'a. Aku ora iso nyelametke kowe saka siksane Allah. Ya masyara Quraisy, inni nadhirun baina yadi adzabin syadid. Saya ini utusan Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian bahwa nanti akan ada siksa yang pedih. Si Abu Lahab ingkang boten pitados kalawan akhirat, sing boten iman, sing boten pitados nek Muhammad niku utusan, langsung jenggelak ya, tangi gregah sambil mengibaskan tangannya
nyepelekke maksudipun dengan mengatakan taban laka ya Muhammad, celaka ya Muhammad, alihada jamak tanah apa murya mergo perkara iki kowe nglumbukke masyarakat Quraisy, cilaka kowe. Turunlah surat Allah, tabat yada abi lahab wa tab, cilaka tangan lorone Abu Lahab. Artinya apa? Usahanya Abu Lahab. Karena rata-rata dinisbatkan perbuatan kita dengan tangan ki. Oh, iki sebab perbuatannya tangannya saya ngeten. Maksudnya apa? Yang celaka itu perbuatannya Abu Lahab. Nah, ini mengandung tanbihan, peringatan. Nomor kali salajengipun entenipun amron wa irsyadan. Saking ayat kul wau ngemu perintah lan bimbingan, arahan. Inji punika nalikanipun si semut kalau merintahne koncone udkhulu manasikakum udkhulu masakinakum, mohon maaf, astagfirullahaladzim, udkhulu masakinakum, kowe padha mlebu omah-omahmu. Nah niki perintah, udkhulu, masuklah ke dalam lubang-lubang kalian, kowe mlebu ana leng-lengmu. Nah ini perintah juga mengandung arahan. Ya, nah, tentu ini pun semut langsung tuku-tuku gitu. Ya, nomor 3, ini pun tahdziran, peringatan. Elek-elek. Kanthi pangandikanipun wala yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, ojo nganti Sulaiman lan tentarane ngidak-ngidak kowe. Nah, niki antenipun tahdziron, peringatan. Kowe mlebu gen Sulaiman ra ngidak-ngidak kowe. Tentarane ra ngidak-ngidak kowe. Nomor sekawan antenipun takdziron, udzur. Jadi semut-semut ini memberikan maaf. Ya. Menerima alasannya kenapa seandainya sampai nginjak maklum, memberikan maklum. Maklumnya apa? Orang mudeng. Gitu. Orang mudeng bosone semut. Orang mudeng nek semut iki ngomong kaya ngono kuwi. Mula si semut ngomong. Wa hum la yash. Kowe padha mlebu. Mengko Sulaiman lan tentarane gen ra ngidak-ngidak kowe, padahal dhewe ora padha ngerti. Enek semut ra mudeng bahasane, ngeten lho Pak. Niku asale. Mula si semut memberikan uzur, memberikan pemaafan, pemakluman. Karena apa? Mereka nggak tahu bahasane semut. Ngomong ngerti ya kan? Gitu. Semut ngajak ngomong sih, mandek. Bolokut gen nebuse kan ya tentu. Ananging enten saking rombongan kala wau ingkang paham basane sinten Pak? Sulaiman alaihissalam. Mila wonten mriki masyaallah. Ngendika Al Imam Ibnu Qayyim. Nalikanipun jelasaken ayat punika wonten kitabipun injih punika Bada'iut Tafsir. Jelasaken ucapanipun semut punika paring pangandikan Al Imam Ibnu Qayyim, wa min ajibi hidayatiha, di antara keajaiban dari petunjuk ayat ini apa? Di antara keajaiban yang terkandung dalam ayat ini adalah annaha ta'rifu rabbaha bi annahu fawqa samawatihi ala arsy, kata Ibnu Qayyim.
Semut-semut ini mengetahui Rabbnya bahwa Allah itu fauqa samawatihi ala arsyih, berada di atas langit, di atas arsy. Ini semut ngerti. Wastadala bima ruwiya anna Sulaiman alaihi salam kharaja yastasqi. Dipun riwayataken wonten setunggalipun hadis rawahu Imam Ahmad. Ugi al-Imam Ibnu Abi Hatim, ugi al-Imam At-Tahawi, At-Tabrani, Daruqutni, lan hadis punika dipun wa sahahahu al-Hakimu ingkang sumberipun saking sahabat Abu Hurairah. Injih punika nalikanipun Nabi Sulaiman medal napa? Yastasqi, nyuwun toya, nyuwun udan kali Allah. Ndonga minta hujan. Ngeten. Nek cara ngene dhewe salat isqa. Fa idza huwa binamlatin mustalqiyatin ala dhahriha. Nalikanipun Nabi Sulaiman doa, wonten mriku sareng entenipun namlah, setunggal semut ingkang mustalqiyah inggih punika ngatang-ngatang. Semut ingkang ngatang-ngatang ala dhuhriha. Nggih, atus ngatang-ngatang. Terlentang. Nek terlentang niku sikile teng pundi semut? Ning dhuwur. Rafi'ata qawaimiha, mengangkat kaki-kakinya ke atas. Ila sama. Nek coba ngeten. Nek semut kalau sikile ngeten itu kabeh diangkat ngeten. Dadi ngatang-ngatang ini sikile semut menika ngarahnya menengadah ke atas, ke langit, ke atas. Ila sama. Wa hiya taqul, nalikanipun semut ngatang-ngatang, lajeng sikil-sikilipun apa niku ngarah wonten langit mriku. Lajeng donga, Allahumma inna khalqun min khalqik, ya Allah kami ini salah satu makhluk di antara makhlukmu ya Allah. Wala ghinan bina an suqyaka, kami sangat butuh air darimu ya Allah. Itu semut berdoa sambil ngatang-ngatang ngeten iki Pak. Wa ila tasqina tuhlikna, nek paduka mboten paring toya dumateng kita-kita pun kita mangpateni mawon. Ngeten. Faqala, Sulaiman berkata, mireng ucapanipun semut, Sulaiman berkata, irji'u, kowe bali ning omahmu. Faqad usqitum bidakwati ghairikum, kembalikah ke rumah kalian. Kalian telah diberikan minum dengan sebab doanya selain kamu. Cukup doanya manusia, kowe melu entuk banyu. Ngaten lho Pak. Hadis punika kados ingkang kula aturaken kala wau dipun riwayataken dening Al Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim, At-Tahawi, At-Tabrani, Daruqutni ingkang dipun sahihaken dening Al Imam Al Hakim. Ingkang sumberipun saking sahabat Abi Hurairah. Nah, ini keajaiban semut Pak. Ya toh? Maka Al Imam Ibnu Qayyim itu mengkritik. Ya. Siapa? Orang yang tidak meyakini zat-nya Allah itu di atas arsy, di atas langit. Ngerti lho? Atas semutnya ngerti kok. Ngerti lho Pak? Paham? Atasnya semut ki lho ngerti, ini Allah pun ndate ning dhuwur, tapi ilmunya meliputi segala. Allah di mana-mana itu apa ya? Ilmunya, kekuasaannya, mendengarkan seluruh suaranya makhluk, ya. Itu yang di mana-mana, ilmunya, kekuasaannya, penglihatannya, pendengarannya, meliputi segala, tapi zat-nya di atas langit sana.
di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya Allah, yang bilang Allah sendiri, Allah di atas arsy. Niki sampai semut ikut ngata-ngata menengadahkan tangan ke atas lah, ke langit. Ya. Makanya termasuk keajaiban. Apa kata beliau tadi? Annaha ta'rifu rabbaha bi annahu fawqa samawatihi 'alal arsy 'ala arsyihi. Semut aja tahu keberadaan zatnya Allah di atas langit, di atas arsy. Sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan sebagaimana yang Nabi kabarkan dalam hadisnya. Itu zatnya. Sering kita mendengar, kita serahkan yang di atas sana, gitu. Itu zatnya. Zatnya Allah tidak di bumi, ya, tidak di dalam langit. Allah tidak butuh arsy, tidak, tetapi dia di atas arsy, dan Allah sendiri yang tahu kondisi dia sendiri. Kita cukup meyakininya. Lalu Bapak Ibu, di antara keajaiban semut, injil punika di antara keajaiban semut yang lainnya, waqad dzukira min ajaibi ma alhamahu Allah taala hadil makhluqat as-saghirah an-naml. Disebutkan di antara keajaiban semut yang Allah ilhamkan kepada makhluk yang kecil ini. Di antaranya apa, Pak? Annaha tahzunu fi sayfi ta'ama syita'i. Semut niku nyimpen perbekalan, nyimpen panganan, nggih. Nalikanipun musim panas dia menyimpan. Untuk perbekalan kapan? Untuk perbekalan nanti ketika musim hujan atau musim dingin, syita. Nalikanipun musim panas nyimpen panganan, disimpen ing jero rong. Kangge perbekalan injih punika musim adem. Nalikane musim adem kadang semut mboten saged apa? Lita'dzara jam'ahu fi syita. Nalikane musim adem kademen ora iso nglumpukke. Mungkin kenging salju atau kedinginan dan sebagainya, sehingga cukup menyimpan. Nah ini berarti kata semekatan punika niki termasuk nabung, gitu. Nabung untuk persiapan nanti. Neng semut punika nyimpenipun sak cukupe, gitu. Sak cukupipun. Nek menungso sak oke. Ya. Artinya ini menunjukkan kita boleh nabung, Pak. Untuk perbekalan persiapan nanti, masa depan nanti dan sebagainya, ya. Selama tujuannya baik tidak mengapa. Dan selama kalau manusia itu apa? Selama manusia itu mengeluarkan haknya, ya, tidak cuma ngumpulin tok. Seperti dalam surat Al-Humazah tadi saya bacakan, alladzi jama'a mala wa 'addada. Ana emur nyimpen, ana emur invest, mur ngitung-ngitung tok kan nggonku. Tapi mboten ngedalaken apa? Haipun. Ini yang tercela. Ya. Ngeten. Wa jama'a fa'au'a. Ya. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Cuma nyimpen, ngelumpukke, nyimpen, tapi tidak mikir hak. Harta itu punya hak untuk dikeluarkan, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk sosial dan sebagainya. Nah, ini keajaiban semut. Ya. Kemudian wa idza asabahu balalun min matarin wa ghairihi akhrajathu wa nasarathu ala dhahril ardi. Ketika semut itu tertimpa hujan atau basah, ngeten, omahe ketelesan, ya, musim udan lan sanesipun semut punika ngedalaken simpananipun wonten sak dhuwure bumi. Gotong munggah. Masya Allah. Kita ini keajaiban semut.
Tapi nalikanipun garing faida ya bisa adkhalathu, nek pun garing lebone meneh. Masya Allah. Kesanipun pun apa? Li alla yanbuta, supaya tidak tumbuh. Misalnya pun genap pukul ya tadi Pak. Nah, pinter kan niku semut sing ilham sinten niku? Allah. Sehingga nanti sekolah semut niku. Mboten. Ilham saking nganusanipun Allah. Malah ajeng kula wasaken waqad dzukira min ajaibi ma alhamahullah. Allah ilhamkan kepada semut. Ketika musim panas dia menyimpan bahan makan untuk persediaan di musim dingin. Ketika rumahnya ditimpa terkena air, gitu, atau basah, maka makanan-makanan berupa biji-bijian dikeluarkan ke atas biar tidak tukul. Ngeten Pak. Mun nek wis garing lebokke meneh. Ajaib mboten niku Pak. Ajaib. Kalau buat wa annaha tasumu ta'ama min makanin ba'id. Semut niku Pak. Semut niku bisa mencium saged ngambu ambune panganan saking papan sing adoh. Mula jangan heran. Anda ketika naruh teh baunya manis ini di lantai, ujuk-ujuk kok semut teko. Kayak kok ngendi? Jarake kok adoh langsung gitu gerdukan. Kenapa? Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada semut. Bisa mencium bau makan dari jarak yang jauh. Nyata. Ini luar biasa keajaiban Allah yang diberikan kepada semut. Ya. Sehingga apa? Wa tudriku bisummi mala yudriku ghairuha bil basari wasam'i, yaitu semut itu bisa menjumpai dengan penciumannya, Masya Allah, yang tidak bisa dijangkau oleh hewan yang lainnya. Ya. Contohnya awake dhewe iso nyawang, awake dhewe krungu Pak, nggih, tetapi penciuman kita tidak bisa mencium aroma yang di situ. Gitu. Kenapa nggih? Tapi semut bisa mencium. Ini datangi semut. Ke semut kok ngendi to ki? Gitu. Iki Masya Allah. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh semut. Ya. Terus Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lau aqadat husnan, ketika semut itu mengambil suatu dahan ranting yang yabisan, yang kering, kemudian dengan penciuman yang kuat tadi, maka dia bisa memilih dahan ini, ranting ini, ya, tidak sembarangan dia diambil. Ketika diletakkan di atas tanah, kemudian aqbala an-namlu min makanin bait ilaihi fahamalna, datanglah konco-konco semut dari tempat lain untuk bareng-bareng gotong. Ya atau enggak? Sing nemu semutnya siji, ya. Engko bar kuwi teko semut akeh. Semutnya sing mau nggawa hati mboten kira-kira. Napa nggawa HP, SMS? Mut semut kabeh iki aku mboten. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada semut. Tidak harus nanti pulang ke kampung dulu, ya, dengan cukup walau alam penciuman dan sebagainya, nanti semut-semut lain itu datang langsung gerdukan. Ya. Ini luar biasa keajaiban semut. Nah, ini sedikit menyinggung tentang keajaiban semut. Dan masih banyak yang lainnya para jamaah. Kemudian Bapak Ibu para jamaah,
Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar perkataan semut tadi, beliau tersenyum. Kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi saya bacakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan nikmat ketika dia diberikan orang tua yang soleh. Nabi Dawud soleh bukan? Super soleh gitu. Ibunya juga soleh, Masya Allah, yang telah membimbingnya. Dan Allah memilihnya sebagai seorang Rasul yang diberi keistimewaan khusus. Apa diantaranya? Bisa menguasai bangsa jin. Kemarin sudah kita bahas, ada jin yang disuruh untuk nyilam ning laut jupuk perhiasan. Ada jin yang tukang bangunan, membangun bangunan. Masya Allah ya. Nah, itu Nabi Sulaiman. Belum keutamaan yang lainnya ya. Sekarang mari kita baca faedah dari dua ayat ini. Bapak Ibu para jamaah, dari dua ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, tamamu qudratillahi ta'ala fi ja'li hadhil namlati, kesempurnaan kekuasaan Allah, yaitu menjadikan makhluk yang kecil ini namanya semut dapat berbicara, tantiqu bihadhil fasahati wa dzakai wa nushi wa tahdhiri wa ta'dhiri wa ghairi dzalik. Apa itu? Semut bisa berbicara dengan bahasa yang fasih, cekok, cerdas. Nyata semut berbicara dengan bahasa yang cekok. Tapi kalau Allah tidak menampakkan perkataannya, kita nggak bisa ngerti. Inilah kita memahami bahasa semut, ya toh? Ya. Agar kita juga tahu bahwa semut-semut itu juga punya adab gitu loh Pak. Berbicaranya fasohah, cetok, ya, jelas. Terus apa lagi Pak? Cerdas. Dari sini Bapak Ibu kita juga harus berpikir cerdas ya. Berusaha berpikir cerdas. Dan di antara kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, orang yang cerdas sesungguhnya adalah orang yang mengimani akan hari akhir. Seperti yang tercantum dalam hadis, Nabi mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong sing cerdas iki sapa to? Wong sing tansah introspeksi diri, mengoreksi diri, selalu gerayangi diri, ya. Kira-kira dia antara amalnya, kebaikannya, dosanya banyak mana? Ya. Menimbang-nimbang amalannya sendiri, menghisap amalannya sendiri. Itu orang yang cerdas, selalu mengoreksi perkataan, perbuatannya, kebaikan, keburukannya ditimbang-timbang. Kenapa? Perhitungan dan timbangan di akhirat wis ora kena duwai. Itu Pak. Itu orang yang cerdas. Setelah itu apa? Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia mengerjakan, mengamalkan perbekalan, persiapan untuk
sangu sakwise mati. Loh, piye wong sing cerdas? Kenapa cerdas? Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhir. Wa innal akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di akhirat. Nek dheweke padha ngerti, maka orang yang tidak tahu hakikatnya dia tidak cerdas. Kenapa, Pak? Mementingkan kehidupan yang tidak abadi, mengabaikan yang abadi. Mending menyesal sekarang daripada nanti. Menyesal sekarang artinya memperbaiki diri, dia tobatan nasuha, mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi, daripada nanti saiki orang menyesal, orang paham, sehingga nggak mengadakan persiapan, menyesalnya abadi. Pilih kebahagiaan abadi dan menyesal abadi. Pilih yang putih, Pak. Bahagia abadi apa nyesal abadi? Bahagia abadi. Itulah orang yang cerdas. Selalu introspeksi diri, kemudian mempersiapkan bekal untuk sangu sak bubare mati. Sebaliknya pada ajizu, orang yang akalnya lemah walaupun akilnya tinggi. Siapa itu? Orang yang senantiasa apa? Al-ajizu, orang yang senantiasa cuma tamanna, cuma ngarep-ngarep dok, angen-angen dok, ya, mengharapkan ampunan dari Allah, tapi selalu berbuat maksiat. Allah maha pengampun, gua nek akhirat gua Allah maha pengampun, kan gitu. Gua nek akhirat enek mesti aku untuk luwih apik, seperti dalam surat Al-Kahfi. Nek akhirat enek mesti aku untuk penguripan sing luwih apik. Itu orang yang lemah akalnya. Punten, Pak. Jam pinten? Jebong pun ada. Itu faedah yang pertama. Kecerdasan semut buat nushi, semut iso ngei nasihat. Nah, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah setelah adzan dan setelah sholat isya. Ya, jangan pergi dulu karena belum selesai, biar mendapatkan ilmu yang lebih sempurna insyaallah. Mengatakan Bapak Ibu, session pertama kita kaji ayat ini, kemudian nanti habis sholat isya kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengawasan ingkang tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita saged nglajengaken malih daripada salat isya. Kita sampun maos tunggalipun faedah. Nggih. Injil punika ingkang jelasaken kesempurnaan kekuasaanipun Allah. Nalikanipun Allah ndadosaken makhluk ingkang cilik alit, ya, namanya semut. Ternyata saged wicanten, bisa berbicara dengan bahasa yang fasih, ya, dan memiliki kecerdasan, keajaiban yang banyak tadi. Kemudian wonten golonganipun semut, hakikatipun entenipun nasihat. Entenipun nasihat. Sesami semut. Ning awake dhewe mboten paham nek mboten dipun terangaken dening Allah. Oke, wonten komunitas semut entenipun tahdir, ngimutaken, memperingatkan saudaranya, ya, biar gak tertimpa mara bahaya. Juga wa ta'dzir,
Antenipun injih punika at-ta'dziru, adanya yaitu apa? Pemaafan, pemakluman. Jadi semut itu memaklumi manusia nggak paham bahasanya, sehingga kalau kepinjak yo maklum ora paham, kayak cilik pemirsa paham aku ning ngisor wong gitu kan ya, enak semut ngomongi gitu. Maka tidak pernah kita jumpai orang seperti itu. Dan juga kerja sama semut yang luar biasa, saling memikul, saling gotong, dan ini sungguh sangat rapi memberikan informasi. Bahkan disebutkan bahwa di kalangan semut tidak sama dengan lebah. Lebah ada pemimpinnya. Kalau semut ini hanya ada ro'id, yaitu petugas yang satu cari makan. Ya, nanti kalau dapat makanan, nembe calling sama teman-temannya, aku kabutan misalnya lo ya, itu bahasa semut. Itu faedah yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ada mujawazi qatlin namli, ora kena mateni semut. Nggih, ora kena mateni semut. Niku asalipun. Sebab wonten ayat bahum la yasurun, niku antenipun isyarat pilih annahum law sya'aru biha makotaluha. Saumpami menungso niku ngerti bahasanya semut, maka tidak akan membunuh. Wonten setunggalipun hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, ugi al-Imam Muslim, ingkang sumberipun saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qarasat nabiyyin minal anbiya'i namlatun. Enek sakwijining semut nyokot sakwijining nabi. Ngaten. Fa amara bi qaryatin namli fa uhriqat. Akhiripun Nabi kula merintahaken kan ngobong membakar lembah semut. Wah, semut nyokot ki anu ki ngobong ngene iki. Misale ngoten nggih. Bakar. Ya. Sing nyokot siji liyane paham maksudnya. Sing salah siji liyane dikatut. Nggih. Fa auhallahu ilaihi. Akhiripun Allah paring wahyu dumateng Nabi kala wau. Afi an qarastaka namlatun ahlatta ummatan minal ummami tusabbih. Afi an qarastaka, mohon maaf, afi an qarastaka namlatun, apa mergo semut siji nyokot kowe, ya, ahlatta ummatan, kowe mateni napa niku sak sana boh sak komunitas ngaten nggih, ummatan minal ummam tusabbi. Kowe mateni sak kelompok, sak komunitas sing kulino maca tasbih marang Allah. Jadi semua itu bertasbih, Pak. Pahala namlatun wahidatun. Bukankah yang gigit kamu itu satu semut? Kan itu. Niki larangan membunuh semut. Wa fi hadis Ibnu Abbasin,
radhiyallahu anhuma qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mateni petang kewan. Minad dawabi, siji namlati semut, loro nahlah tawon madu, lajeng hudi burung hudhud, nomor sekawan wasurodi burung surat. Atau senapa nih buat kemudian burung surat nih. Ya. Dan pendet tenane. Tergol pendet. Masya Allah. Pendet tak kena dipateni. Jasa pengaruh. Gimana tak cekin lagi. Ya. Nabi melarang membunuh semut. Cuman begini. Lakin makana minha muadziyan. Saumpami ing antawisipun semut kalau wau kok ngantek nyopot nglarani fa inahu yuqtal, boleh dibunuh. Ka ghairihi minal mu'dziyati, kados makhluk sanesipun asale mboten kepareng. Contoh napa? Menungso ora dipateni. Gandeng menungso ki mateni wong oleh dipateni. Ini sing hukum pemerintah. Ngeten lho, Pak. Ya. Semut ke semanten ugi kalebet hukumipun inggih punika nalikanipun bingung arep ngobong sawah ki karena gak enek semut ora sida ngobong no. Maka kita nggak usah mikir semut. Kita anggap itu nggak ada semut, teman-teman. Kita nggak ingin membunuh semut, tapi aku ingin membakar resep yang ada di sawah. Bismillah. Baca bismillah. Saumpami wonten mriku enten semut, maka semut akan memahami tadi. Bahum la yasurun, kita nggak tahu ada semut, ya. Niat kita tidak membunuh, tapi kita ucapan bismillah, ya, ya. Itu kalau terpaksa, karena kalau enggak ya kita nggak bisa kerja. Iki kudu diobongi iki reseke, nek ra waduh, enak semut, niate ora mateni semut, ya. Faedah yang ketiga, Bapak Ibu. Pada nomor 3, Sima'u Sulaiman alaihi salam liqauliha wa fahimahu lahu. Nabi Sulaiman alaihi salam mendengarkan dan memahami ucapan semut. Nabi Sulaiman mendengarkan dan memahami perkataan semut. Wa tabassumuhu dhahikan ijaban biqauliha wa nus'iha wa tahdhiriha wa i'dariha wa husni ta'biriha. Ditunjukkan yaitu senyumnya Nabi Sulaiman karena merasa kagum ijaban terhadap perkataan semut, ya. Nasihatnya semut kepada semut, peringatan semut kepada konco-konconya, hati-hati lur. Ngono tidak Sulaiman karo bala tentarane wa idariha ugi pemaafan dari semut, ya. Jadi pemaafan, idar, memberikan udzur, memberikan kelonggaran atau memberikan istilahnya apa? Pemakluman. Karena apa? Secara umum manusia tidak paham bahasa semut. Itu yang ketiga. Yang keempat, jawazu tabassumi wa dhahki inda wujudi sababihi. Diperbolehkan kita senyum ketika adanya sebab. Sing nyeneng ke, sing guyok ke, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh cekak, hari
Nomor 5, yang bisa memahami bahasa semut di dunia ini adalah hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang memahami bahasa semut di dunia ini dari kalangan manusia hanya Nabi Sulaiman alaihi assalam. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku ngerti bahasa semut, maka itu pembohongan, bohong. Ya, jangan dipercaya. Ada nggak orang yang sekarang ini ngaku tahu bahasa semut? Siapa namanya? Wah, iya, apal jenengan. Berarti ya udah nonton nih. Ada orang yang ngaku ngerti bahasa semut, bohong. Ya, coba kon ngomong, kon terjemahin ngomong apa? Ya. Anda berikan semut hitam, semut merah, semut gula, ngomongnya apa? Gitu. Enggak ngomongnya podo kabeh sing ditokke gitu. Nah, itu pengamuran, ya, tidak ada. Ya Allah khususkan Nabi Sulaiman, tidak yang lainnya, yaitu ngerti bahasa hewan, termasuk bahasa burung. Ya. Terakhir, iktirafu Sulaiman alaihissalam bi ni'matillahi ta'ala wa adamu ikhtirari bidzalika wa du'a'uhu rabbahu an yulhimahu syukra ni'matih allati an'amaha alaihi wa ala walidayhi wa an ya'mala sholihan yardah. Artinya apa? Nabi Sulaiman mengakui nikmat-nikmat Allah. Nabi Sulaiman mengakui nikmat-nikmat Allah. Dan tidak tertipu dengan nikmatnya Allah. Ya. Jadi mengakui apa yang telah dia dapatkan itu semua datangnya dari Allah. Iso paham bahasa semut barang itu. Ya, dari Allah SWT. Bisa paham bahasa burung. Nah, nanti besok mungkin pembahasannya ganti burung, memahami bahasa burungnya. Karena Nabi Sulaiman juga bercakap-cakap dengan burung hudhud, golei. Nah, itu kisah bagus sekali itu. Kisahnya burung dan Ratu Bilqis kirim surat. Apa sebelumnya apa namanya terbang hilang hudhud niku. Golei Sulaiman nanti hudhud ora ketok. Wangger jedul kalau tidak beri alasan yang berat tak beleh. Rataat karo raja nih kan itu toh. Ternyata maburnya atuh mau cedak. Waduh, Nabi Sulaiman yang Palestina, Bilqis ten Yaman. Masya Allah. Dan itu bagus apa namanya? Kenapa nggak boleh dibunuh itu hudhud? Ternyata hudhud itu burung yang istimewa. Tahu sumber air di mana. Luar biasa. Ya. Nah, lain kali insya Allah. Jadi ini menunjukkan Nabi Sulaiman apa? Bersyukur kepada Allah. Dan itulah sepantasnya Bapak Ibu, kula panjenengan sami punika menawi rumaos pikantuk nikmat saking ngarsanipun Allah, syukur. Tidak boleh tidak boleh tertipu. Jangan seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Oh, ini mergo ilmuku iki. Aku sugih ngene iki mergo ilmuku. Aku pinter mergo aku kuliah. Aku di ilmu ekonomi. Gitu. Ada orang yang lulus SD itu kaya raya, Pak. Gak sekolah. Gitu. Bahwa rezeki itu di tangan Allah. Ada orang yang kuliahnya tinggi, dodol mie ayam gitu. Enten betul? Enten. Gitu. Ada orang nggak sekolah, jadi miliarder ada. Ibarat lulus SD, SMP lulus pesawatnya oke. Sinten niku? Iya. Ya, Masya Allah.
Rezeki di tangan Allah. Maka nikmat itu semua datangnya dari Allah. Maka Bapak Ibu kita nggak boleh sombong. Ya. Kita diberikan tubuh yang sempurna, wajah yang ganteng, yang cantik, itu karena pemberian dari Allah. Maka syukuri, jangan gunakan untuk maksiat kepada Allah. Diberikan kekuatan, diberikan ilmu, diberikan yang lainnya, ya. Maka seorang muslim yang cerdas adalah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, ya, tidak sombong. Termasuk ilmu agama yang kita miliki. Ingat, itu hidayah dari Allah. Kalau tidak diberikan taufik kayak Nabi Sulaiman minta taufik, bisa mensyukuri nikmat Allah, kita nggak akan bisa bersyukur. Maka sama, kita juga selalu minta kepada Allah setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, di dalamnya apa? Ya minta bisa menjalankan perintah Allah, mensyukuri nikmat dan sebagainya. Bapak Ibu para jamaah, tesih kathah sejatosipun ning gandeng khawatir mengke nambah punika kemengen, ya. Masih banyak faedah yang bagus-bagus sekali, termasuk tawasul tadi. Tawasul yaitu apa? Bolehnya jawaju tawassuli, tambah satu lagi, jawaju tawassuli bi sifatillahi ta'ala. Diperbolehkannya kita bertawasul, berdoa kepada Allah dengan perantara rahmatnya, karena rahmatnya termasuk sifatnya Allah. Rahmat itu sifat inti daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pecahan dari rahmat, ya. Allah lah pemilik rahmat, ya. Itu rahmat sifatnya Allah. Kita boleh bertawasul, minta kepada Allah, ya Allah, aku dengan perantara rahmatmu, aku mohon jodoh yang solehah, yang mau nikah, yang usaha, ya Allah, dengan perantara rahmatmu, ya Allah, aku mohon usaha yang lancar. Boleh tawasul dengan perantara nama-namanya, sifat-sifatnya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, itu Nabi juga tawasul dengan namanya. Ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Razak urzuqni, dan seterusnya. Itu minta kepada Allah dengan tawasul dengan perantara nama-namanya, sifat-sifatnya, boleh, ya. Seperti itu. Masih banyak yang belum kita bahas, insya Allah pertemuan akan datang kita bahas dengan pembahasan yang lain. Mungkin gantian bahasa burung, ya. Dengar bahasa burung, memahami bahasa burung. Sama dengan ini sebetulnya, yang bisa memahami adalah orang yang diberikan kemampuan untuk memahami, dan itu khusus Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Kalau ada Nabi bisa, maka itu juga kekhususan. Tapi yang diistimewakan siapa? Yang terkenal dengan orang yang bisa memahami bahasa semut, bahasa burung dan sebagainya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Termasuk bisa mengatur angin, bayangkan. Anginnya diatur, melakurono, manut angin niku. Railok niku pripun. Maka insya Allah ada hal-hal yang sangat penting untuk kita pahami dari pembahasan ini, termasuk akidah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya apa tadi? Bahwa tidak ada di antara manusia yang bisa memahami bahasa semut kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagai keistimewaan dari Allah untuknya. Kalau ada orang ngaku-ngaku, maka itu jelas bohong 1000%. Enten ya? Enten minta kenan 3, 2 ikhwan, 1 akhwat. Pertanyaan dari saya, 2 ikhwan, 1 akhwat. Pertanyaan pertama, ya, dari ayat surat An-Naml, ya, surat An-Naml ayat yang ke-18. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum
la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yas'urun. Dari kalimat ya ayuhan namlu, ya, kandungan dalam kalimat ini apa? Ayo, kandungan dalam kalimat ya ayuhan namlu, golongan semut. Ayo yang nyatet siapa? Ya, rada angel sithik nah. Mangacung. Perintah. Salah. Peringatan. Oke, bener. Niki masih peringatan Mas, tanbihan. Ya. Monggo. Barakallahu fiik. Jadi peringatan. Kemudian yang kedua, kalimat udkhulu masakinakum masalah. Ini ada kandungan apa? Masalah, ngacung. Perintah. Ya, sik niki. Perintah. Ya, monggo. Ya. Jenengan niki. Terakhir ibu-ibu. Ayat ini juga bahum la yas'urun, mereka tidak paham. Itu kandungannya ada apa, Bu? Bu? Walayatimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yas'urun. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya nginjak-injak kalian sementara mereka tidak paham loh. Semut. Kalimat wahum la yas'urun itu ada kandungan apa di situ? Bu? Bu? Ibu? Ada apa tadi? Oh iya, benar, pemaafan, ya. Ta'ziran, ya, uzur, i'zaran. Apa itu? Pemaafan, ya, pemakluman. Monggo kami Bu, barakallahu fiik. Ya. Berarti masya Allah ini pentingnya kita memahami ayat. Ya. Lain kali insya Allah kita sambung, semoga bermanfaat. Ada benarnya semuanya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang keliru dan yang salah semata-mata dari saya sendiri. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa dibimbing menuju jalan yang lurus yang Allah ridhoi, dan terakhir semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.